badminton, paddle, yang paling itu aja sih, olahraga sama shooting. Dan untuk dari kemarin kan kita udah melihat kericuhan di Jakarta segala macam, dan Bang Rifki pun juga main di sini di samping gedung DPR. Melihat itu takut gak sih, ada rasa ketakutan dengan Ya, hal sejujurnya awalnya kita nggak tahu akan terjadi demo sampai segitunya. Kenapa akhirnya kita tetap main? Karena di satu sisi kita udah bayar lapangan sampai akhir tahun, Celebrities FC, sampai Desember akhir tahun ini kita udah full book. Tim lawan dari berbagai daerah, Tangerang, Bekasi, terus Cikarang, Karawang, itu semua udah ada di daftar list pemain lawan Celebrities FC sampai akhir Desember. Nah, kita pikir demo yang minggu lalu itu kecil-kecilan. Nah, maksudnya kecil-kecilan dalam artian demo masyarakat baru menyuarakan aspirasinya. Nah, begitu kita sampai di lapangan, kita main mungkin sekitar 1 babak, itu mulai kedengeran tuh gas air mata. Itu mulai panik tuh. Kamu mau? Tapi teman-teman coba untuk tenang karena masa masih di luar. Jadi di area lapangan ABC Senayan ini masih steril, masih clear. Kenapa kita masih tetap main? Cuman memang gas air matanya berasa sampai sini. Gitu. Mungkin keluarga, istri pun mungkin saudara tuh merasakan kekhawatiran itu juga nggak sih ke abang gitu, dengan main ke sini, hati-hati atau gimana gitu? Minggu lalu iya, sampai minggu ini pun masih ngerasa khawatir. Kamu hati-hati di sana, itu bahaya lo, ntar rusuh. Karena udah lempar-lemparan, udah pukul-pukulan, udah segala macem lah, udah perang, lempar batu, itu takut gitu. Terus takut peluru nyasar juga kan. Udah di warning sih sama orang tua, sama keluarga, sama istri juga udah ngomong kamu hati-hati gitu. Akhirnya kita tadi aku sempat tanya ke beberapa teman, terus tanya pengurus ini juga masih aman, maksudnya masih situasi hari ini kondusif lah masih gitu. Jadi kita kenapa memutuskan masih tetap main gitu. Kalau yang minggu lalu malah lebih agak menakutkan, agak chaos karena bunyinya tuh kedengeran. Terus main bola kita sampai pakai odol kan. Iya, sampai pakai odol. Iya, karena ya ternyata berasa ya di sini gitu. Perihnya gitu. Terus setengah main tuh tadinya memutuskan untuk berhenti, tapi kita juga takut ketika kita jalan nggak bisa pulang, terus macet. Kata teman-teman, udahlah kita habisin aja main sampai maghrib, dengan harapan nanti maghrib demonya udah selesai, kita bisa pulang. Tapi ternyata habis maghrib juga masih macet. Melihat dari abang sendiri gitu, sebagai masyarakat lah, dengan demo ini, menurut abang gimana sebagai rakyat juga saya mendukung demo ini. Dalam artian mendukung itu apa sih? Mendukung artinya bahwa memang kondisi masyarakat sekarang ini makin susah. Sementara pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang makin menyusahkan rakyat. To be honest, pajak. Kemudian lagi peraturan-peraturan yang dibikin oleh DPR, tunjangan-tunjangan yang kesenjangan sosial jadinya. Tunjangan beras 12 juta sebulan, rumah 50 juta, dan lain sebagainya. Sementara masih banyak rakyat kita yang susah makan. Kita nggak usah bicara soal kebutuhan lainnya, tapi kebutuhan yang pokok aja tuh masih banyak yang orang yang nggak punya beras, makan aja susah. Gitu. Jadi ya gimana nggak masyarakat jadi kesel, nggak jadi marah. Sudahlah bermewah-mewah. Gitu. Sebagai anggota DPR kan dipilih oleh rakyat. Kedaulatan tertinggi di tangan siapa? Tangan rakyat. DPR ini hanya sebagai wakil rakyat yang harusnya bisa melakukan hal yang ya mesejahterakan kehidupan rakyat. Bukan malah bermewah-mewahan dengan tunjangan yang sekian, gaji udah gede. Ya masyarakat kita juga nggak bodoh. Mereka juga tahu gitu loh dengan kehidupan sekarang, bagaimana para pejabat itu gitu. Ditambah lagi dengan adanya video-video yang seliweran di media sosial, joget-joget. Walaupun mungkin saat itu jogetnya ya karena ada lagu atau apa gitu, tapi tetap aja ini wakil rakyat di dalam gedung parlemen itu
saya rasa kurang pantas gitu, dan itu ditonton sama rakyat. Ya lu ngapain sih kayak gitu-gitu gitu loh. Kan udah belajar dari pengalaman, yang ketiduran lah lagi sidang, lagi rapat, kayak gitu-gitu. Itu yang menimbulkan keresahan di masyarakat gitu. Ya harusnya dengan adanya demo ini, tapi tetap maksud saya demonya juga tetap harus pada koridor hukum yang berlaku gitu loh. Tapi jangan sampai para elit-elit politik pejabat ini membenturkan aparat dengan masyarakat, sehingga terjadilah banyak korban jiwa. Kemarin kesian supir ojol, si almarhum Afan nggak tahu apa-apa, kelindes. Benar. Mobil tuh rantis ngebut begitu. Oke lah, katakan membubarkan massa, tapi dengan cara-cara yang harusnya bisa lebih hati-hati mengambil tindakan gitu. Masa malah makin marah, akhirnya Brimob diserang, markas Brimob, terus polisi ketemu dipukulin, sampai udah banyak juga korban jiwa, baik dari kepolisian maupun dari rakyat. Ya harusnya pejabat pemerintahan bisa melihat ini semua sebagai bentuk cambukan, teguran keras, kritik. Ayo dong, jangan makin semena-mena, jangan makin seenaknya bikin peraturan. Ini rakyat jangan diperes. To be honest, ya sejujurnya saya harus berbicara apa adanya. Saya pun merasakan dampaknya. Cuman kita nggak bisa ngomong aja, ngikut aja semua. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ngeluarin kebijakan, ngeluarin statement kalau mau pemerintah rakyat itu kalau mau mengeluarkan zakat bisa lewat zakat, pajak apa sih? Kok zakat lewat pajak? Zakat lewat pajak. Terakhir nih Bang, apalagi kan hari ini kan banyak yang work from home, terus anak-anak sekolah juga pada kegiatannya di online kan semua. Itu berdampak ke maksudnya ke keluarga nggak sih hal itu? Jadi kerja di rumah, sekolah di rumah, gitu berdampak. Iya, berdampak gitu loh, karena memang dikhawatirkan ada demo susulan, kerusuhan dan lain sebagainya. Kita nggak mau semua itu terjadi, makanya kita saling jaga kita, gitu loh. Jangan sampai disusupi provokator, gitu loh. Terus antar etnis, penjarahan, kita nggak mau lagi itu terulang. Itu udah cukup. Tragedi Kelam 98 stop sampai di situ aja. Nah saat ini kita tetap pada koridor. Kalau kita mau demo, ayo kita tuntut apa? Pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat, mengeluarkan kebijakan. Bukan dengan maaf mulu. Nggak bisa. Lebaran. Iya, ini bukan lebaran. Yang udah ya udah. Sekarang ayo ambil langkah konkret. Banyak beberapa selebgram juga, public figure, contoh Jerome sama siapa itu udah mengeluarkan 17+8 keinginan masyarakat Indonesia. Dari apa? Dari DM yang masuk. Keluhan masyarakat yang mengadu ke mereka juga. Diambillah kesimpulan. Gitu loh. Undang-undang perampasan hak aset. Terus apalagi tuh kebijakan-kebijakan masalah tunjangan DPR yang perlu dirampingkan lagi, yang nggak perlu kayak gitu. Mengenai kebijakan kenaikan tarif pajak juga, PPN mungkin dan lain sebagainya gitu. Itu aja sih, mudah-mudahan kita saling jaga, kita tetap pada koridor. Kalau mau berdemo kita mengkritik pemerintah supaya pemerintah kedepannya lebih bagus lagi dan masyarakat Indonesia harapannya bisa hidup sejahtera, makmur, adil dan damai. Amin ya Allah. Thank Amin. you Bang.